Pernah nggak sih Anda lagi di jalan, tiba-tiba ada motor dari mana gitu, motong jalan tanpa sein? Sering banget. Atau lihat mobil di depan jalannya pelan banget, ternyata pengemudinya lagi asyik balas chat, rasanya pengen teleportasi aja kan? Iya. Kalau bisa. Nah, hari ini kita nggak akan bahas teleportasi, tapi sesuatu yang jauh lebih realistis. Kita akan coba bedah tuntas materi tentang safety driving. Tujuannya bukan buat jadi kaku di jalan, tapi justru sebaliknya. Supaya kita bisa jadi pengemudi yang lebih cerdas, waspada, dan yang paling penting, ya selamat sampai tujuan. Dan ini menarik karena intinya safety driving itu sebenarnya sederhana banget loh. Ini bukan soal jago-jagoan ngebut atau slap-slip, tapi lebih ke gimana cara kita berkendara sambil mikirin keselamatan diri sendiri, penumpang, dan ya semua orang lain di jalan. Jadi ini lebih ke pola pikir ya. Tepat. Ada semacam tanggung jawab sosial gitu setiap kali kita pegang setir atau stang. Oke, pola pikir. Mari kita mulai dari situ. Biasanya kan kalau ngomongin kendaraan, yang dibahas mesinnya, bannya, tapi di materi ini, titik awalnya justru elemen paling penting, Anda sendiri, sang pengemudi. Betul sekali. Ini pilar pertama dan yang paling fundamental. Karena sehebat apapun teknologi keselamatan di mobil Anda, kalau operatornya nggak beres ya percuma. Oke, Ada 3 hal utama. Yang pertama jelas, kondisi fisik. Jangan pernah deh meremehkan rasa ngantuk. ngantuk dikit doang tahan lah gitu kan biasanya. Nah, itu dia. Padahal otak yang lelah itu waktu reaksinya melambat drastis. Sama bahayanya loh, kayak orang mabuk. Ini bukan soal jadi pahlawan di jalan, tapi soal jujur sama kondisi badan sendiri. Nah, yang kedua ini nih yang sering jadi dosa kita semua kayaknya di jalanan ibu kota. Kondisi emosi. Ini bahaya sekali. Saya yakin banyak dari kita, termasuk saya, pernah bawa kendaraan lebih agresif cuma karena lagi kesel abis rapat atau gimana gitu. Dan jalan raya itu bukan tempat pelampiasan. Materi kita ini menekankan banget pentingnya kelola emosi. Saya pernah, jujur aja, saking kesalnya di kantor, saya bawa mobil itu lebih agresif. Sampai di rumah, saya baru sadar. Saya sama sekali nggak inget detail perjalanan tadi. Itu momen yang, menakutkan banget. Jadi pengingat pribadi betapa bahayanya autopilot pas emosi ngambil alih. Otak kita sibuk sama masalah lain bukan sama jalanan. Persis. Jadi kalau lagi nggak karuan, mending menepi dulu sebentar. Tarik napas, dengar satu lagu, baru jalan lagi. Poin yang kuat banget. Jadi fisik prima, emosi stabil, dan yang ketiga ini, harga mati ya. Harga mati. Bebas dari pengaruh alkohol atau obat-obatan. Ini nggak perlu diperdebatkan lagi. Kemampuan kita ambil keputusan dan waktu reaksi itu hancur lebur. Jadi, intinya, pilar pertama ini, sebelum nyalain mesin, pastiin mesin utama, yaitu diri kita, udah dalam kondisi terbaik. Oke, kapten kapal siap berlayar. Tapi kan kapten hebat pun butuh peta sama aturan main dong. Nah, ini kita masuk ke pilar kedua. Fokus dan kepatuhan. Kedengaran standar banget ya. Patuhi rambu lalu lintas. Betul. Tapi ada lapisan yang lebih dalam di sini. Coba kita bicara soal fokus dulu. Musuh terbesar fokus di era sekarang ini, apalagi kalau bukan? Ponsel? Nah, itu dia. Kotak kecil bercahaya di kantong kita. Coba bayangin, pas Anda melaju 60 km per jam, setiap detik itu Anda menempuh jarak sekitar 17 meter. Wow, kalau Anda nunduk buat baca notif WhatsApp 3 detik aja, itu artinya Anda nyetir sambil tutup mata sepanjang 50 meter. Setengah lapangan bola. Apapun isi pesannya, nggak akan sepadan resikonya. Itu analogi yang bikin merinding sih. Tapi soal kepatuhan, ini yang menarik. Di kota besar, kadang rasanya kalau kita terlalu patuh malah jadi korban. Mau pindah jalur, pakai sein, lajur sebelah malah sengaja ngebut biar kita nggak bisa masuk. Gimana kita menyeimbangkan aturan ideal sama realita hukum rimba di jalanan? Pertanyaan bagus sekali. Dan disinilah konsep kepatuhan aktif itu jadi penting. Ini bukan soal takut ditilang, tapi memahami filosofi di balik aturan itu. Filosofinya. Iya. Kenapa ada marka lurus nggak putus-putus di tikungan? Ya karena visibilitas di sana terbatas, nyalip di situ sama aja bunuh diri. Kepatuhan kita itu menciptakan prediktibilitas. Oh, supaya bisa ditebak gerakannya ya? Tepat. Saat kita pakai sein, kita itu lagi ngobrol sama pengendara lain. Jalanan yang kacau itu terjadi karena semua orang bertindak nggak terduga. Dengan patuh secara aktif,
kita jadi bagian dari solusi, bukan masalah. Oke, masuk akal. Jadi dengan patuh, kita sebenarnya bikin diri kita dan orang lain lebih gampang menebak. Oke, pola pikir udah, fokus udah. Tapi saya sering lihat orang yang kelihatannya tenang. Tapi cara dia bermanuver itu bikin jantung copot. Artinya mental aja nggak cukup kan? Jurusnya juga harus benar kan? Nah, ini pilar ketiga, soal keterampilan. Kita mulai dari yang paling dasar, posisi tangan di setir. Banyak banget yang nyetir dengan satu tangan di atas atau satu tangan di persneling. Kelihatannya keren ya, santai. Kelihatannya, tapi sangat nggak aman. Posisi yang benar itu jam 9 dan jam 3. Tunggu, bukannya dulu kita diajarinnya jam 10 sama jam 2? Kenapa sekarang berubah? Pertanyaan cerdas. Perubahan itu ada alasannya. Posisi jam 10 dan 2 itu anjuran dari era sebelum ada airbag. Kalau sekarang terjadi tabrakan dan airbag meledak dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam, Wow, secepat itu? secepat itu, posisi 10 dan 2 bisa bikin tangan kita terlempar ke wajah kita sendiri, bisa cedera serius. Posisi 9 dan 3 yang lebih rendah memastikan kalau airbag ngembang, ia ngembang di antara kedua lengan kita, bukan malah nonjok muka kita sendiri pakai tangan kita. Wah, itu detail yang penting banget. Lalu soal teknik belok, ada istilah push-pull. Itu kayak gimana? Push-pull itu teknik di mana tangan kita nggak pernah bersilangan di atas setir. Tujuannya supaya Anda nggak pernah dalam posisi terkunci. Posisi terkunci itu bikin kita lambat bereaksi kalau tiba-tiba harus banting setir balik arah. Oke. Dicatat. Selain setir, ada lagi musuh tak terlihat, blind spot. Banyak yang ngerasa spion aja udah cukup. Dan itu kesalahan fatal. Blind spot itu area di samping belakang yang nggak ketangkep spion manapun. Disitulah motor sering hilang. Betul. Satu-satunya cara ya dengan shoulder check. Nolehin kepala sedikit ke arah bahu. Sepersekian detik aja. Cek spion, lalu toleh sedikit. Itu bisa menyelamatkan nyawa. Dan yang terakhir, soal jaga jarak. Aturan 3 detik itu kan ideal. Tapi prakteknya, kalau kita kasih jarak dikit aja, rasanya kayak ngasih undangan. Ini undangan terbuka kan? Betul. Buat motor atau mobil lain nyerobot. Gimana solusinya? Ini dilema klasik. Tapi begini cara mandangnya. Jaga jarak itu bukan buat ngasih ruang ke orang lain, tapi buat membeli waktu reaksi buat diri kita sendiri. Kalaupun ada yang nyerobot, ya biarin aja. Tugas kita bukan ngatur lalu lintas, tapi mastiin kita punya ruang buat ngerem kalau mobil di depan kita itu tiba-tiba berhenti. Mengalah sesaat demi keselamatan jangka panjang. Jauh lebih bijak. Oke, pengemudi siap, fokus oke, teknik benar. Sekarang kita pindah ke senjatanya, kendaraan kita. Ini pilar keempat. Apa aja yang sering kelewat? Seringkali hal-hal paling mendasar. Ban misalnya. Bukan cuma soal tekanan angin. Coba deh perhatikan alur ban Anda. Ada tonjolan kecil di dasarnya. Namanya tread wear indicator. Kalau permukaan ban udah rata sama tonjolan itu, artinya ban Anda udah botak. Harus ganti. Daya cengkramnya udah jauh berkurang ya, apalagi kalau basah. Betul. Lalu rem, lampu, dan yang paling sering diabaikan, lampu sein. Dan perlengkapan. Untuk mobil tentu sabuk pengaman. Nah, untuk motor ini lebih kompleks. Untuk motor, kita bicara soal APD lengkap, alat pelindung diri. Ini bukan cuma soal patuh aturan pakai helm. Coba ubah cara pandangnya. Ini bukan beban, tapi ritual profesional. Ritual? Maksudnya? Seperti koki pakai apron, atau atlet pemanasan. Memakai helm yang pas, jaket, sarung tangan, sepatu tertutup, itu bukan cuma melindungi fisik, tapi juga mempersiapkan mental kita. Proses memakainya itu jadi sinyal ke otak. Oke, saya akan melakukan aktivitas berisiko. Saya harus fokus. Jangan lupakan juga surat-surat ya, SIM dan STNK. Mungkin sepele, tapi ini bagian dari kesiapan juga. Tentu, punya SIM yang valid kan artinya Anda sudah teruji kompetensinya. STNK berlaku nunjukin kendaraan Anda legal. Ini soal ketenangan pikiran. Anda nggak mau kan, pas terjadi sesuatu, masalahnya jadi tambah rumit karena administrasi nggak beres? Baik, jadi semua pilar internal udah kita bahas. Diri kita, fokus kita, teknik kita, kendaraan kita. Tapi gimana kalau tiba-tiba di tengah jalan turun hujan badai? Nah, ini pilar kelima, antisipasi kondisi eksternal. Ini adalah pilar di mana semua pilar lainnya diuji. Jadi pengemudi aman itu bukan berarti kaku, tapi justru sangat adaptif. Untuk cuaca buruk, aturannya jelas. Pertama,
langsung nyalain lampu utama. Tujuannya biar kita bisa lihat atau biar kita dilihat? Keduanya. Tapi yang lebih penting agar orang lain bisa melihat Anda. Kedua, kurangi kecepatan. Ketiga, perlebar jarak aman. Mungkin jadi 5-6 detik, karena jalanan basah butuh jarak pengereman yang jauh lebih panjang. Ada lagi detail soal hujan yang sering orang nggak tahu. Ada. Momen paling berbahaya itu 10-15 menit pertama saat hujan turun setelah lama kemarau. Oh ya? Kenapa itu? Karena air hujan akan bercampur sama sisa oli, debu, dan kotoran di aspal, menciptakan lapisan yang super licin kayak sabun. Nanti setelah beberapa saat, hujan yang lebih deras akan membilas lapisan ini. Jadi, ekstra hati-hati di awal-awal hujan. Waspada genangan air juga ya, bisa hydroplaning. Persis. Hydroplaning itu saat ban kehilangan kontak dengan aspal dan mobil Anda melayang tak terkendali. Kelima pilar ini bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi sebuah sistem yang saling mendukung. Luar biasa. Jadi kalau kita simpulkan, perjalanan kita hari ini membongkar 5 pilar utama, mulai dari internal kita, kondisi diri dan fokus, lalu ke keterampilan, teknik mengemudi, kemudian ke alat kita, kendaraan, dan terakhir bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar lewat antisipasi. Ini benar-benar mengubah cara pandang safety driving bukan soal jadi lambat, tapi soal jadi pengemudi yang paling cerdas di jalanan. Benar sekali. Ini soal menghargai nyawa, milik kita dan milik orang lain. Dan ingat, ini bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Menjadi pengemudi aman itu proses, kebiasaan yang harus terus dibangun. Setiap kali kita dibalik kemudi adalah kesempatan untuk berlatih. Tepat. Nah, setelah kita bongkar semua ini, ada satu pertanyaan untuk Anda renungkan dalam perjalanan berikutnya. Apa satu kebiasaan kecil saat berkendara yang bisa Anda ubah mulai besok? Mungkin sesederhana membiasakan diri menoleh sebelum pindah jalur, atau mungkin berkomitmen untuk nggak nyentuh ponsel sampai tiba di tujuan. Satu perubahan kecil dari Anda, jika dilakukan oleh banyak orang, bisa menciptakan jalanan yang jauh lebih aman untuk kita semua.